kasih Tuhan. Kau lepaskanku dari gelora hidup, oh Allah pertolonganku. Kami rindu Tuhan, kini ku rindu untuk menyenangkan-Mu, oh sumber kehidupanku. Kau lepaskanku dari gelora hidup, oh Allah pertolonganku. Kini ku rindu untuk menyenangkan-Mu, oh sumber kehidupanku. Dengan iman ku melangkah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan-Mu kami merasa tenang Tuhan. Karena Kau Allah besertaku, kami ada, aku ada. Dengan iman kami, dengan iman ku melangkah. Dengan kekuatan-Mu aku saya coba tolong untuk bangkit berdiri. Karena Kau Allah besertaku, Aku ada. aku ada. Karena-Mu. Haleluya. 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 Kami yakin betul ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami adanya, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kembali kami boleh ada di rumah Tuhan di minggu pertama di bulan yang baru, bulan keempat di tahun 2024 ini. Kami sungguh rasa bersyukur kepada Tuhan, betapa Tuhan tak habis-habisnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami menapaki bulan yang baru ini, kami rindu kebenaran firman Tuhan atas kami semua. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak berlalu dengan percuma, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami menerima firman-Mu, dan firman-Mu boleh dapat kami pahami dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan pengakuan iman kita sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim profetik yang sudah melayani kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Wah, kurang semangat ini. Shalom. Nah, yang di bawah, shalom. Wah, mantap. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat ya, meskipun mungkin pembantu udah pulang kampung ini. Karena mau lebaran. Haleluya. Puji Tuhan ya. Berasa nggak ini udah 3 bulan berlalu? Berasa. Ada yang bilang nggak berasa ya. Kok cepat banget tahun 2024.
Ya, kita bersyukur kita boleh ada di minggu pertama kembali. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus ya. Kita memohon berkat Tuhan ya, biar sepanjang bulan ini ada hal-hal yang baik, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita sudah merayakan Jumat Agung kematian Tuhan. Kita juga sudah memperingati hari Paskah hari Minggu yang lalu, kebangkitan Tuhan. Dan hari ini ya kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Puji Tuhan. Baik, hari ini temanya adalah beriman meski tidak melihat. Ya, beriman meski tidak melihat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya pelajari dalam kehidupan ini ada 3 tipe orang Kristen ya, terkait iman dan mujizat. Ya, terkait iman dan mujizat. Ada 3 tipe orang Kristen. Yang pertama, ini tipe yang dia Kristen, ya sejak lahir dia Kristen, sejak dikandung oleh ibunya karena orang tuanya Kristen. Tapi ya, ini kurang iman, ya. Dia beriman kalau dia melihat ya mujizat Tuhan. Dia melihat dia alami ya hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Nah, itu yang pertama, Saudara. Nah, orang seperti ini seperti bangsa Israel ya. Bangsa Israel dalam perjanjian lama. Ini bangsa Israel ini percaya kalau lihat mujizat. Bahkan sudah berkali-kali melihat mujizat, tetap aja mereka suka ngeyel. Udah berkali-kali melihat mujizat. Bahkan ya waktu mereka kan bangsa Israel itu, bangsa itu terbentuk ketika mereka di Mesir ya. Di Mesir ketika Yakub dan keluarganya ya, Yusuf sudah jadi Perdana Menteri Mesir, mereka ya kira-kira ada 70-an orang ya, bersama ya, bujang-bujang dari pembantu-pembantunya dari ya, Yakub ya, dan anak-anaknya, istrinya, istri dari anak-anaknya ya, mereka ke Mesir. Nah, beranak pinaklah mereka di Mesir menjadi bangsa yang besar ya. Bahkan jumlah mereka Alkitab mencatat melebihi dari jumlah orang Mesir sendiri. Nah, karena ketakutan Firaun ya. Nah, Tuhan bawa bangsa itu keluar dari Mesir. Ada 10 tulah dan bagi saya itu mujizat. Amin. Mujizat yang dinyatakan Tuhan kepada Firaun supaya Firaun mengizinkan bangsa itu keluar. Dan mujizat yang terbesar juga yang mereka lihat, saksikan, alami ya ketika mereka menyeberang laut Teberau ya, di mana laut itu terbelah. Ya, setelah itu mujizat lagi ya. Waktu mereka kehausan, mereka menemukan sumur tapi airnya pahit. Ya, Tuhan merubah air pahit itu menjadi air yang bisa diminum ya. Mujizat silih berganti mereka alami, mereka lihat sendiri ya. Bagaimana mereka makan dari roti mana, dari burung puyuh. Tetapi berkali-kali bangsa itu ngeyel ya. Bangsa itu berontak kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini, saudara kasih dalam Tuhan, ini yang bahaya ya. Orang yang dia percaya kalau dia mengalami mujizat. Jadi Tuhan dianggap support system ya. Kalau dia ada masalah dia perlu Tuhan. Kalau nggak ada masalah dia oke-oke aja ya. Ya, kalau dia nggak ada masalah mungkin dia nggak ke gereja, dia nggak perlu Tuhan. Ya. Jadi imannya itu dia tumbuh, berkembang kalau dia mengalami mujizat. Nah, itu tipe pertama. Yang kedua, nah orang Kristen yang kedua, tipe yang kedua ini dia percaya mujizat. Ya, dia percaya Tuhan, dia bilang Kristen pasti percaya Tuhan Yesus ya. Dia percaya mujizat. Kenapa dia percaya mujizat? Karena dia sedang terpuruk. Ya. Waktu dia belum terpuruk, waktu hidupnya baik-baik saja, ya. Dia Kristennya biasa-biasa aja, imannya bahkan biasa-biasa aja. Ya mungkin karena dia merasa dia hebat, dia bisa berhasil, ya. Oh, tanpa Tuhan juga saya bisa. Dia Kristen, KTP-nya Kristen, ya. Tetapi ketika dia terpuruk, waduh, dia percaya banget mujizat. Wah, Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi dia percaya mujizat ya, karena dia berharap
Karena kondisinya dia lagi terpuruk. Dia lagi membutuhkan Tuhan. Nah, orang tipe yang kedua ini biasanya orang yang banyak nasarnya. Ya kan? Andaikan Tuhan angkat saya akan begini, saya akan persembahkan kehidupan saya buat Tuhan, saya akan melayani. Wah, begitu banyak nasarnya. Karena sudah terpuruk. Karena penyakitnya nggak sembuh. Kalau pendeta tanya percaya mujizat, oh percaya. Nah ini tipe kedua ya. Jadi dia percaya mujizat karena dia sedang membutuhkan. Ya. Karena dia sudah terpuruk, dia sudah jatuh. Nah tipe yang ketiga ini saudara, beriman meskipun ia tidak melihat. Nah ini yang kita pelajari hari ini ya. Bagaimana kita bisa beriman meskipun kita belum mengalami mujizat yang besar. Nah ini yang Tuhan mau ya. Ini yang Tuhan mau, kita beriman meskipun kita belum pernah melihat mujizat. Ya. Nah bagaimana agar kita tetap beriman, bahkan iman kita semakin bertumbuh meskipun kita belum mengalami mujizat. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ya. Ya kita tahu bersama ini kisah cerita Yesus menampakkan diri pada murid-murid ya, di mana Thomas salah satu murid yang tidak percaya. Ayat 24, Yohanes 20, 24, 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi Yesus pernah menampakkan diri kepada murid-murid tetapi minus Thomas ya, Thomas lagi nggak ada. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26. Saat itu juga, salah baca. Bukan saat itu juga, 8 hari kemudian. Ya, bukan saat itu, 8 hari kemudian. Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, kira-kira dia berkata, shalom. Damai sejahtera bagimu. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah ada satu ayat lagi tambahan saudara. Next, Ibrani 11 ayat 1. Ya. Inilah pengertian iman ya yang kita pahami dari Alkitab ya. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Jadi yang tadi Tuhan Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman ya. Jadi iman adalah dasar, fondasi dari segala sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan, yang kita pohonkan kepada Tuhan. Dan iman itu juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi saya lebih suka terjemahan dari firman Allah yang hidup. Ya. Kalau saya melakukan penafsiran, hermeneutik, selalu yang saya buka tuh firman Allah yang hidup. Karena bahasanya sederhana, jadi orang yang gak sekolah teologi juga mudah memahaminya. Ya.
Saya suka kalau mau hermeneutik ya, pakai FAYH ini, firman Allah yang hidup. Dia sederhana sekali. Apakah iman itu? Ya. Iman ialah apa? Keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman itu adalah apa? Keyakinan. Ayo sama-sama katakan, saya harus yakin. Ya. Saya harus yakin. Jadi saudara, iman itu bukan keraguan-raguan. Ya. Kita tidak boleh ragu-ragu. Harus yakin. Nah, itu iman, ya. Nah, inilah serangan setan ya dalam kehidupan kita. Setan tuh nyerang kita bukan dengan santet. Ya. Bukan dengan yang menakutkan. Dia buat pikiran kita ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Amin. Jadi itu yang setan serang dalam pikiran kita. Ya. Bahwa kita sebenarnya harus yakin, jangan ragu-ragu. Lalu yang kedua dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, iman ialah apa? Kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Ya. Jadi apa? Kepastian. Ya. Jadi iman adalah pasti. Amin. Jadi firman itu pasti saudara. Ya. Firman itu bukan hanya sekedar sejarah manusia. Tetapi firman adalah sejarah keselamatan dari Allah. Dan firman itu pasti. Kalau kita baca firman Tuhan, ya, kita beriman kan karena dasarnya firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, itu no debat. Ya. Jangan lagi diperdebatkan. Ya. Firman itu jangan lagi dicurigai, saudara. Nah, setan itu menghantui kita, waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita skeptis. Ini benar nggak? Ya. Jangan-jangan ini kan dulu. Sekarang kan beda. Akhirnya kita skeptis. Itu serangan iblis. Ya, kita harus yakin. Amin. Karena firman adalah pasti. Firman itu bukan omon-omon zaman sekarang bilang ya. No debat, ya. Jangan dicurigai. Yakin kalau Alkitab sudah bilang bahwa kalau kamu beriman itu adalah kepastian yang kamu harapkan itu meskipun kamu belum melihat itu akan terjadi atas hidupmu. Amin. Nah, itu iman. Nah, mari kita merenungkan bersama saudara dari bacaan firman Tuhan. Ayat 25 tadi. Bahwa Thomas tidak percaya ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya. Jadi waktu murid-murid heboh, ya, para wanita lihat kubur, ternyata batu itu sudah terguling, ya, mayat Yesus sudah tidak ada. Hanya Thomas yang nggak tahu, padahal udah heboh ini. Ya. Bahkan Yesus sudah menampakkan diri. Waktu itu Thomas nggak ada, mungkin dia lagi di mana gitu ya. Jadi Thomas ini ada dua saya lihat. Pertama, dia nggak percaya firman Tuhan, dia nggak percaya perkataan Tuhan Yesus. Berkali-kali kalau kita baca Alkitab, Yesus sudah menyampaikan kepada mereka bahwa dia akan mati bangkit pada hari ketiga. Ya, berita tentang sengsara. Bahkan ketika mereka habis perjamuan, mereka ke Bukit Zaitun, ya, Yesus mau berdoa, Yesus sempat ngomong lagi kepada murid-muridnya bahwa ia akan bangkit. Ya. Jadi saudara kasih dalam Thomas, dia nggak percaya apa yang Yesus katakan, bahkan dia nggak percaya apa yang sudah disaksikan para murid. Ya. Tuhan kan bilang kamu harus bersaksi. Jadi murid-murid ini bersaksi kepada, kami ini semua melihat Tuhan ada. Bukan hanya 11 murid atau murid yang lain, tetapi juga para wanita yang berkumpul di rumah itu juga bersaksi bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Jadi bagi saya ini Thomas ini kalau istilah psikolog ya, ini dia mengalami yang namanya trust issue, ya.
obsessive compulsive disorder. Orang yang nggak gampang percaya gitu loh. Orang yang selalu curiga sama orang. Bahkan Tuhan sudah berfirman, ini nggak percaya. Ya. Ini orang-orang trust issue ini, ya, dia harus mengalami, dia harus melihat baru dia percaya. Nah, ini orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan di Jemaat Cibubur nggak ada yang seperti ini ya. Kita harus percaya firman. Amin. Apa yang Yesus katakan pasti, ya, pasti terjadi. Bahkan kita juga harus percaya kesaksian-kesaksian orang loh. Karena banyak orang juga skeptis dengan kesaksian. Ya, ketika ada kesaksian, bisa-bisa aja. Itu mah ngibul. Itu mah dia supaya dia terkenal aja dia buat kesaksian. Ya, jadi kita jangan menghakimi seperti itu. Nah, itu spirit Thomas. Ya. Murid-murid udah bersaksi dia nggak percaya. Yesus sudah sampaikan dia pun nggak percaya. Ya, jadi ini gambaran Thomas, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ini Thomas ini tipe orang Kristen spiritnya Israel perjanjian lama gitu, yang selalu melihat mujizat ya. Dan ciri orang seperti ini, ya, orang Kristen tidak memiliki kedewasaan iman. Ya, kedewasaan iman. Jadi kembali lagi saya katakan, ini tipe orang Kristen yang pertama itu, ya, tipe yang pertama ini, yang Tuhan nggak percaya Tuhan kalau nggak percaya mujizat kalau benar-benar merasakan atau mengalami atau melihat. Nah, sedangkan kasih dalam Tuhan di akhir zaman ini ya ada pembatasan kuasa Tuhan, ya, ada pembatasan mujizat Tuhan. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu bahwa kuasa Tuhan itu hanya melalui perjamuan kudus dan minyak urapan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi di luar itu nggak ada mujizat, nggak akan ngalamin mujizat. Jadi ya ada gereja-gereja tertentu yang mereka, waduh kalau ada perjamuan mereka ngambil minyak dan anggur itu begitu excited ya, karena mereka meyakini bahwa minyak urapan dan perjamuan itu ada mujizat. Nah, gereja Glow percaya ya. Percaya lewat perjamuan kudus juga ada mujizat. Ya. Percaya. Tetapi mujizat itu tidak hanya lewat perjamuan kudus. Ya. Perjamuan kudus kita percaya mujizat karena kita gereja memohon. Kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita memohon. Ya. Tetapi mujizat kita nggak bisa batasi. Gereja Glow tidak membatasi bahwa mujizat hanya terjadi ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Siapapun kita di rumah kita memohon kepada Tuhan, mujizat bisa terjadi. Ya, tanpa harus perjamuan kudus. Tetapi kita percaya perjamuan kudus pun bisa menghadirkan mujizat. Nah, itu sebabnya gereja-gereja tertentu tiap minggu perjamuan, saudara. Berharap tiap minggu jemaat Tuhan mengalami mujizat. Ya, kita juga berharap tiap hari kita mengalami mujizat. Tetapi nggak harus tiap minggu kita melakukan perjamuan kudus. Karena tidak ada catatan dalam Alkitab ya bahwa engkau ingin menerima kuasa Tuhan, mujizat Tuhan harus perjamuan kudus. Nggak ada ayatnya dalam Alkitab. Ya, jadi gereja Glow, gereja yang percaya mujizat, ya. Gereja Glow ada gereja yang percaya bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Itu sebabnya gereja Glow ya membangun orang dewasa dalam iman. Amin. Ada 4 ciri gereja Glow. Gereja keluarga, gereja penginjilan, gereja mujizat, dan gereja sukacita. Ya. Gereja mujizat juga kita percaya. Tetapi mujizat itu bukan hanya melalui perjamuan kudus. Itu sebabnya kita mengajarkan tentang kedewasaan iman. Jadi khotbah-khotbahnya kalau kita perhatikan senior pastor kita itu lebih kepada pengajaran, ya, mendewasakan kita gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya, jadi Thomas itu tidak percaya kesaksian, tidak percaya firman yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, yang kedua, ayat 26-27 ini bicara tentang kehendak Tuhan untuk percaya, ya. Jadi ada perintah Tuhan Yesus supaya kita percaya meskipun kita tidak melihat. 8 hari kemudian, 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 8
murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, jadi semua terkunci, pintu terkunci. Ya, yang pasti Yesus nggak lewat jendela lah, ya kan? Nanti diteriak maling, ya kan? Ya, Yesus datang dan ia berdiri, tahu-tahu dia berdiri. Ini miracle juga, dahsyat ya. Yesus hadir, tahu-tahu tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan ini perintah Yesus pada dia. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Pertanyaan saya, saudara, Tuhan tahu nggak bahwa Thomas nggak percaya? Tahu, ya kan? Karena dia maha tahu. Ya, dia tahu loh setiap kita nih, baik kita nih yang sudah melayani Tuhan, dia tahu loh kalau kita suka ragu-ragu sama Tuhan. Ya. Tuhan tahu loh kalau kita suka khawatir. Tahu. Ya. Tuhan tahu Thomas nggak percaya. Tapi Tuhan tidak mau langsung saat itu juga dia menampakkan diri. 8 hari kemudian. Ini bicara tentang apa? Waktunya Tuhan. Amin. Ini bicara tentang waktu. Ada durasi. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita beriman, kita ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kita harus berserah mengharapkan waktunya Tuhan. Amin. Kairosnya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya mungkin murid-murid yang lain berharap begini, waktu Thomas gak percaya, Tuhan nongol lagi dong supaya dia percaya. Ini ngeyel, kita udah bersaksi, semua orang yang banyak di rumah ini udah ngomong, udah kasih kesaksian, dia masih gak percaya. Oh Tuhan, datang dong. Ya kan, supaya ini dia percaya nih. Ya. Tetapi kita gak bisa atur Tuhan. Amin. Murid-murid gak bisa ngatur Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik. Dia mau menyatakan kuasanya. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan datang sendiri ke tempatnya Thomas secara pribadi? Sangat bisa. Betul? Sangat bisa Tuhan hadir dalam kehidupannya. Mungkin dia lagi di taman atau dia lagi di dalam kesendiriannya. Tuhan bisa hadir. Ya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Ya, Tuhan ingin menampakkan sekali lagi kepada semua murid-murid. Dia mau mengajarkan bahwa murid-muridnya tentang iman. Jangan lagi tidak percaya. Ya. Meskipun kalimat itu ditujukan hanya kepada Thomas, tetapi saya yakin dan percaya semua murid mendengar. Jadi pesan ini kepada semua murid. Ya. Dan pesan ini kepada kita semua sebagai orang percaya. Jangan lagi tidak percaya sama Tuhan. Ya. Jadi kehadiran Tuhan punya rencana. Dia mau mengatakan bahwa dia mau mengajarkan tentang iman yang sejati. Ya. Dan dia mau menggenapi firman-Nya ya, bahwa dia telah bangkit dan dia sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya. Jadi kehendak Tuhan supaya kita percaya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, kita mengalami mujizat. Itu anugerah. Amin. Itu anugerah. Karena banyak orang juga yang gak mengalami mujizat, tetapi imannya luar biasa. Seperti rasul-rasul, firman Tuhan kita sudah baca minggu lalu waktu Paskah. Apa yang Paulus minta sama Tuhan? Biar Tuhan ambil duri dalam daging, tetapi Tuhan bilang cukup kasih karuniaku kepadamu. Biar dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Saudara, kalau kita belajar tentang Paulus, perjalanan pelayanannya, dia pernah menyembuhkan dengan sapu tangannya. Banyak orang disembuhkan ya, penyakitnya melalui pelayanan Paulus. Tuhan kasih dia kuasa sehingga dia bisa menyembuhkan orang. Tetapi penyakitnya dia sendiri gak sembuh. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ini iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Paulus. Meskipun dia sendiri secara pribadi tidak mengalami mujizat. Ya.
tapi imannya nggak pernah luntur. Ya. Aku malah bermegah dalam kelemahanku. Wah, itu luar biasa saudara, kasih dalam Tuhan. Ya, jadi membangun iman itu memang tidak semudah. Kita punya iman karena turunan dari orang tua kita, iman warisan. Ya. Tetapi kita harus membangun iman kita, itu perlu proses saudara. Ya. Perlu proses. Yang pertama prosesnya ya kita harus fokus kepada Tuhan. Ya. Kalau iman kita mau berkembang kita harus fokus. Jangan kita disibukkan dengan urusan-urusan pribadi kita, pekerjaan kita, sampai kita mengabaikan ya, hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Contoh Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Ya mereka belum melihat mujizat. Ya. Apa yang mereka pertaruhkan? Jabatan. Semua orang mengharapkan jabatan seperti yang mereka peroleh. Tetapi mereka diperhadapkan pada dua pilihan. Mau tetap berjabat? Ayo, sembah patung. Kalau enggak, mati. Ya. Iman mereka luar biasa. Mereka kan enggak tahu kalau mereka akan diselamatkan. Tetapi iman kepada Tuhan itu luar biasa. Ya, akhirnya mereka enggak apa-apa kalaupun kami mati. Ya. Tapi mereka percaya Allah sanggup membebaskan mereka. Secara akal enggak mungkin. Di bawah itu enggak ada pemadam kebakaran di dapur itu. Tapi tiba-tiba raja melihat ada 4 sosok pribadi, 1 malaikat yang menyelamatkan mereka. Ini iman yang luar biasa. Meskipun belum melihat, tapi mereka percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Amin. Jadi fokus pada Tuhan, jangan fokus pada hal-hal yang lain, saudara. Kalau kita membangun iman kita, ya, bangun relasi kita dengan Tuhan, ya, siapkan hati, pikiran, waktu kita untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Waktu kita baca firman Tuhan kemarin saya pelayanan di penjara. Ya. Saya dengar satu kesaksian seorang napi. Kemudian dia bilang begini, dulu saya baca Alkitab, waduh udah berapa kali, nggak ada satu yang nyangkut saya paham katanya. Ya kan, nggak ngerti. Ya. Akhirnya waktu dia sekolah Alkitab, dia mengerti. Tetapi bukan soal bagaimana dia belajar Alkitabnya, saudara. Saya yakin dan percaya meskipun kita nggak sekolah Alkitab, penting kita berikan hati, pikiran kita. Ya, kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan kasih hikmat, Roh Kudus bicara dalam hidup kita sehingga kita bisa memahami. Amin. Karena kita hanya baca biasa aja kayak rutinitas. Ini tanggal 7 April saya harus baca yang tanggal 7. Tapi kita nggak memberikan hati dan pikiran kita untuk benar-benar merenungkan. Ya. Untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa isi firman Tuhan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Ya. Jadi kita harus siapkan hati dan pikiran kita. Nah berikut ayat 29. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah ini poinnya saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ya, Tuhan mengasihi siapapun. Ya. Tuhan mengasihi orang-orang yang percaya kalau udah melihat mujizat. Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang percaya mujizat karena dia butuh, dia lagi terpuruk. Ya. Dan Tuhan tetap juga mengasihi orang-orang yang percaya meskipun belum melihat mujizat. Tetapi ada satu kata yang saya diberkati. Berbahagialah atau diberkatilah, ini bahasa aslinya, mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti ada bedanya. Ya. Orang yang kayak Thomas ini dia percaya karena dia melihat. Tetapi Tuhan bilang berbahagia yang percaya meskipun dia tidak melihat. Nah, apa itu bedanya dengan orang yang beriman karena dia lihat mujizat dengan orang yang beriman meskipun dia tidak melihat mujizat dia tetap beriman. Saya belajar dari Ibrani tadi, terusan ayatnya Ibrani pasal 11, next slide. Yang pertama saudara, Ibrani 11 ayat 6. Ini Ibrani 11 ini bicara tentang iman perikopnya. Ya. Tetapi tanpa iman, nah iman ini bicara tentang pengharapan tadi yang belum kita lihat tapi kita percaya. Ya.
Tadi definisinya sudah di Ibrani 11 ayat 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nggak mungkin berkenan. Ya. Itu statementnya udah mutlak. Ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau ada orang yang sudah berpaling meninggalkan Tuhan, kamu harus percaya, kamu harus kembali. Ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah, itulah kebahagiaannya. Apa upah itu? Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi saya yakin dan percaya, upah yang Tuhan sediakan, berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya, saudara, itu pasti sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga. Amin. Itu pasti sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, yang gak pernah kita kira, kita duga, yang pernah kita bayangkan Tuhan sediakan. Karena ini janji Tuhan akan memberikan upah. Dan saya selalu yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan berikan pasti yang terbaik. Amin. Tuhan gak pernah kasih yang biasa-biasa. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Menurut pemandangan Tuhan. Ya. Kalau kita itu gak pernah puas. Kita tuh gak pernah puas. Tuhan minta mobil, Tuhan kasih mobil. Terusnya gak pernah puas. Oh maunya yang listrik lah. Mau yang inilah. Dan segala macam. Tetapi bagi pemandangan Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Amin. Jadi itulah kebahagiaannya, itulah perbedaannya. Orang yang percaya meskipun melihat, upahnya pasti ada. Ya. Makanya kita beriman di gereja Glow ini, kita beriman bukan karena kita mengejar berkat. Berkat itu yang pasti mengejar kita. Amin. Ya. Seperti di Mazmur itu kan. Kalau upah itu akan menyertai orang percaya. Kita beriman aja, saudara. Yang kedua, di ayat ke-7, next ayatnya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh ini bukan orang yang suci, dia juga manusia biasa. Tapi karena imannya dia dibenarkan. Nah ini yang, wah bonus ya. Nah, minggu lalu sudah diajarkan firman Tuhan itu. Bahwa kita dibenarkan. Siapa sih kita di sini yang gak pernah buat salah? Tapi karena iman kita di dalam Yesus, kita dibenarkan. Itulah kebahagiaan yang sejati, saudara. Karena untuk kita berkenan di hadapan Tuhan, kita gak bisa melakukan apapun. Kita mau apa? Mau kasih seluruh harta kita. Kita mau gak bisa menutupi dosa kita. Gak bisa, apapun yang kita kerjakan itu gak bisa, gak sebanding dengan kasih Tuhan. Makanya kita menerima keselamatan itu anugerah, grace. Ya. Cuma-cuma bukannya murahan, tapi karena kita gak sanggup bayar. Ya. Jadi itu anugerah, kita dibenarkan. Waduh, thank God. Kita ini yang seling salah. Kadang-kadang, mulut kita suka ngaco-ngaco juga ngomongnya. Ya, suka, ngomongnya seperti, tapi di dalam Tuhan Yesus ketika kita datang bertobat kita dibenarkan. Ya. Yang ketiga ayat 8, Ibrani 11:8, ketika iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Tuhan janji, Tuhan kasih tanah perjanjian, dia nggak tahu itu di mana. Ya udah dia berangkat aja. Dan janji Tuhan apa? Bukan saja tanah yang Tuhan berikan. Bahkan keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Tuhan berikan. Apakah Abraham melihat waktu sebelum mati dia melihat keturunannya sudah sebanyak bintang? Enggak juga. Tidak. Sebelum dia mati apakah dia sudah melihat keturunannya sebanyak pasir di laut? Enggak. Tapi itulah iman. Meskipun tidak melihat, tapi dia tetap percaya. Amin. Dia tetap percaya, saudara, meskipun tidak melihat.
Luar biasa. Bahkan dalam Roma dikatakan, wow. Saya bacakan sini, nggak ada di sini ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Enggak ada dasar. Ya. Pada iman adalah dasar. Apa dasarnya? Saya harus percaya ini sesuatu yang dari Tuhan ini. Wah, itu luar biasa, saudara. Jadi berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Karena dia akan menerima janji Allah. Apa yang Tuhan janjikan, Allah janjikan kepada Abraham, semua diberikan kepada Abraham. Semua janjinya ya, diberikan kepada. Meskipun banyak janji yang digenapi, Abraham sudah tidak melihat lagi. Karena dia sudah kembali ke rumah Bapa. Tapi apa yang Tuhan janji digenapi. Amin. Ya mungkin apa yang kita menjadi harapan kita. Kita belum alami, kita melihat. Tapi keturunan kita pasti menikmati. Karena harapan kita. Doa-doa kita. Makanya dalam Roma 12 ayat 12 katakan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Ya. Jadi kita bersyukur kita punya. Itu sebabnya pelajaran kepada kita. Next slide. Ini slide yang terakhir. Yang pertama. Ayo kita belajar membuka diri untuk percaya pada firman dan kesaksian. Ya. Ayo buka diri, percaya. Meskipun kita baca Alkitab kita bingung, ini benar apa enggak? Udah trust aja. Atau kita mendengar kesaksian orang, jangan kita skeptis, sedangkan kita menghakimi. Udah dia bicara di situ atas nama Tuhan. Kalau dia bohong itu urusan, tapi jangan sampai kita tuh enggak skeptis. Lama-lama kita jadi, semua orang kesaksian kita jadi menganggap remeh gitu. Bisa aja nih orang. Masa sih? Percaya aja. Ya. Jadi saya belajar dari firman itu bahwa saya harus membuka diri untuk belajar untuk trust sama kesaksian-kesaksian orang yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Karena saya lihat banyak orang Kristen udah nggak percaya kesaksian loh. Udah nggak percaya. Kalau kesaksian orang yang dia nggak percaya apalagi mujizat ya. Kalaupun dia percaya karena dia sedang terpuruk, dia mengharapkan. Yang kedua, terus tingkatkan iman meskipun tidak melihat. Ya, iman harus ditingkatkan terus. Bangun hubungan terus dengan Tuhan, saudara. Ya, tingkatkan iman kita. Dan ketiga, terus miliki pengharapan kepada Tuhan. Ya, terus berharap kepada Tuhan. Berdoa terus, jangan jemu-jemu. Berdoa. Saya yakin dan percaya suatu saat nanti kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Meskipun itu bukan tujuan kita, tetapi janji Tuhan. Ya, kita akan mengalami apa yang Tuhan firmankan. Berkat-berkat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Memohon kepada Tuhan biar Tuhan melayakan kita sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di minggu pertama di bulan April ini tahun 2024. Biarlah Roh Kudus yang bekerja bagi setiap kami, sehingga firman Tuhan bukan saja kami memahaminya, tapi kami dapat menghidupinya. Ajar kami terus ya Tuhan untuk tetap terus berharap kepada Tuhan. Tambah-tambahkan iman kami sehingga kami tetap terus percaya kepada Tuhan meskipun kami tidak melihat mujizat. Tetapi kami pegang janji Tuhan bahwa setiap orang yang beriman Tuhan pasti memberikan upah bagi setiap orang yang percaya meskipun melihat. Dan apa yang Tuhan sudah firmankan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam hadirat-Mu kami datang padamu Tuhan memohon dalam kerendahan hati kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa. Layakan hari ini kami sehidangan dengan Tuhan. Dalam perjamuan kudus menikmati roti dan anggur. Ampuni salah dosa, kesalahan hamba, istri hamba, anak-anak hamba. Bahkan setiap pengerja.
apapun yang mereka perbuat telah menyakiti hati Tuhan. Keluarga mereka, anak-anak mereka juga diampuni oleh Tuhan. Bahkan seluruh jemaat yang hadir, bahkan yang mengikuti lewat live streaming. Ampuni setiap salah dan dosa mereka, Tuhan. Mohon ampun Tuhan. Kami menyesal dengan apa yang kami buat. Kami datang pada Tuhan, memohon Tuhan mengampuni setiap dosa kami. Melayakkan kami menerima roti dan air. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami makan dan minum, kami akan naikkan pokok-pokok doa kami. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami harapkan dengan iman itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan mengucap syukur kami sambut roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku, darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku, darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin.
kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang roti di tangan kanan, kita angkat tinggi di atas kepala. Kita bersama-sama naikkan doa kita dengan iman. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Pegang cawan di tangan kanan, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala, bersama-sama kita naikkan doa kita dengan iman. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, jagai keluargaku, jagai pekerjaanku, jagai usahaku, jagai gerak hidupku, jagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Haleluya, kami bersyukur. Oh Jesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang perkasa, Kau Tuhan penolong kami, Kau Tuhan yang selalu menghibur kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami percaya dengan iman kami, setiap doa yang kami panjatkan pada saat ini ya Tuhan. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang mendengar, Kau Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita sama-sama menyaksikan Church Update. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita, siapkan yang terbaik. Dan sebelum kita membawa korban syukur kita, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Dalam doa dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan
untuk peribadatan yang sungguh memberkati kami. Kami mengucap syukur ketika kami juga boleh dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Firman yang mengajar kami sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Biarlah firman itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengenal kebenaran dan kami boleh hidup di dalamnya. Kami doakan gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki, dalam pelayanan, dalam pengembalaan, kemanapun dia pergi dia berada, tanda-tanda heran menjadi bagiannya Tuhan, sehingga dia boleh menjangkau kemana-mana tempat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh bersama-sama bersekutu lewat tubuh dan darah-Mu, kami yang ditebus, dan kami bersyukur karena hal baik tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa dan mampu membalas setiap kasih Tuhan, namun kami rindu untuk memberikan yang terbaik. Biar setiap persembahan kami boleh dipergunakan dengan maksimal untuk kerajaan Allah. Memberkati setiap jemaat yang ada, yang memberi. Tuhan berkati setiap pekerjaan, apapun yang mereka upayakan dengan kedua tangan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati senantiasa. Pendidikan, bisnis, apapun itu Tuhan, Tuhan yang tetap terus menyertai, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Ini doa kami, ini suruh sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi yang ada di gedung gereja, ada kotak yang sudah disiapkan. Yang di bawah tidak usah naik ke atas karena ada kotak di depan yang ada di lantai bawah. Dan setiap kita yang menyaksikan lewat program live streaming akan ada bisa dilihat nomor rekening yang mungkin bisa digunakan untuk transfer gitu ya. Dan yang ada di atas untuk ketertiban bisa dimulai dari sebelah kiri saya atau sebelah kanan Bapak Ibu jemaat sekalian. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Dan satu dalam doa kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk peribadatan yang boleh berlangsung karena kuasa Tuhan. Kami yakin, kami percaya tidak ada yang kebetulan ketika kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bertumbuh dalam komunitas gereja yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada di penghujung peribadatan ini. Dan saat ini kami rindu Tuhan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet, menteri yang ada, setiap pemimpin yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, Tuhan, yang boleh tetap terus memberkati pemimpin-pemimpin kami, Tuhan. Berikan hikmat,
berikan akal budi sehingga mereka boleh dapat menjalankan roda pemerintahan dengan roh takut akan Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan, ketika kami boleh berdoa bagi pemimpin kami, maka kuasa Tuhan menaungi mereka, dijauhkan dari korupsi, kolusi, nepotisme, apapun itu Tuhan, sehingga mereka boleh dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik untuk kami masyarakat. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, setiap program-program yang ada yang sedang berlangsung, khususnya IKN, kami berdoa sehingga proses yang memakan biaya luar biasa ini boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa setiap investasi yang ada, Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai, sehingga proses ini boleh berlangsung dengan sesuai dengan yang sudah ditetapkan, direncanakan, juga dengan waktu yang sudah disepakati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga proses peralihan ini juga Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Kami juga tak lupa berdoa ketika ada sengketa yang masih berlangsung terkait dengan Pilpres. Biarlah hati Tuhan berikan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami, mereka yang bersengketa, sehingga hal-hal baik tetap Tuhan nyatakan. Dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari kerusuhan, sehingga kami boleh melihat bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang besar, makmur. Karena kami rindu Tuhan, kami juga ada di dalam bangsa yang luar biasa ini dengan ketercukupan. Kami berdoa setiap tindakan-tindakan yang mendatangkan disintegrasi, bahaya terorisme, apapun itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang beracara Tuhan, sehingga mereka yang ingin untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan perpecahan, Tuhan halau dari negara ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk penginjilan hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat, di daerah-daerah. Tuhan yang memberkati setiap hamba Tuhan ini. Bapa, perlengkapi mereka senantiasa, cukupkan mereka Bapa, sehingga mereka boleh maksimal menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan Indonesia. Dan kami boleh melihat hujan pertobatan di Indonesia. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan mereka dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di mana-mana tempat, biar ada roh kesatuan, ada unity, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami juga berdoa secara khusus untuk Glow Fellowship Center yang ada di pusat, di daerah, di mana-mana tempat, cabang-cabang yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Tuhan memberkati setiap pastoral yang ada, diperlengkapi senantiasa, sehingga mereka boleh dapat menjalankan setiap visi yang Tuhan berikan. Secara khusus kami bersama-sama berdoa bagi senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama dengan Ibu Gembala dan anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Tuhan yang boleh menjaga, menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagiannya, sehingga kemanapun dia pergi, dia berada, dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Visi-visi yang luar biasa Tuhan taruh di dalam hatinya, sehingga dia boleh dapat mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa bagi Glow Fellowship Center Cibubur, kami yang ada di tempat ini. Secara khusus kami berdoa bagi Gembala kami Bapak Pendeta Indra Sigarlaki, bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Okni dan anak-anak. Tuhan yang melihat hati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga mereka boleh ada dalam ketercukupan. Apapun yang mereka rencanakan, mereka cita-citakan, mereka dambakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersepakat Tuhan, karena kami tahu mereka rindu Tuhan Cibubur dimenangkan. Mereka rindu Glow Cibubur Community ini bisa menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa Cibubur dan seputaran. Kami rindu Tuhan, hujan pertobatan ada di daerah di mana kami ada, Tuhan tempatkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap program-program gereja yang sudah kami persiapkan. Tuhan yang berikan kemampuan bagi setiap kami yang terlibat, para pengerja. Tuhan berikan hati yang unity, sehingga kami boleh bersama-sama untuk menopang pelayanan di tempat ini. Berikan kami hati sebagai hamba Bapa, sehingga kami boleh satu visi, melihat bagaimana Tuhan mengubah setiap pelayanan kami. Kami boleh melihat bagaimana keberhasilan datang dari Tuhan, dan kami boleh melihat bagaimana setiap doa, harapan, cita-cita kami terjadi karena Tuhan yang senantiasa melawat setiap kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk pengadaan gedung gereja. Kami doakan setiap minggu, setiap hari, karena kami rindu Bapa gedung gereja yang lebih nyaman,
gedung gereja yang baru, milik sendiri. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta karena kami tahu, kami percaya Allah sanggup mengadakan bagi kami. Kiranya setiap hal yang kami upayakan dalam pengadaan gedung gereja ini boleh dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga kami boleh ada terobosan-terobosan Tuhan, sehingga pendonor-pendonor yang ada boleh hadir dan dapat menopang pelayanan pengadaan gedung gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat setiap jemaat yang berhari ulang tahun, Bapak Aji dan juga Adik Gwen, Tuhan yang telah menambahkan usia, berkat, kecukupan, sukacita dari Tuhan senantiasa menjadi bagian anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka mulai melihat bagaimana hari-hari hidup yang diberkati oleh Tuhan, karena kami boleh bersama-sama dan saling menopang di dalam doa. Kami berdoa secara khusus sebelum kami berpisah kepada jemaat yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang terikat, mereka yang berkekurangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang melihat setiap doa kami Tuhan. Kami tahu, kami yakin, kami percaya ketika kami meminta, maka kuasa Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar, ada kelepasan. Mereka yang sakit sekalipun sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya. Kami juga berdoa bagi setiap pengerja yang mengambil bagian pada hari ini. Tuhan berikan tenaga ekstra, Tuhan berikan sukacita, sehingga kami boleh ada bersama-sama menopang pelayanan di tempat ini. Kami ada dengan sukacita dan kami boleh melihat Tuhan baik bagi setiap kami. Ketika kami memberi diri dalam pelayanan, maka tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih, anugerah, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus, biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
Ku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah telah selesai, silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.